Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Mega Familia Sani dengan NIM 2288201026, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Nurul Huda. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah apresiasi puisi dengan dosen pengampu Ibu Suryani Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan semiotik beserta contohnya. Untuk itu, simak video berikut. Pendekatan semiotik. Secara etimologis, kata semiotik berasal dari bahasa Yunani, yakni simeon, yang berarti tanda. Kemudian, apabila dikaji secara terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar, konvensi sosial, dan memiliki sesuatu makna tertentu. Dalam hal ini, tanda yang dimaksud nantinya dapat menunjukkan pada makna atau sesuatu hal lainnya yang tersembunyi di balik tanda itu tersendiri. Dengan kata lain, keberadaan tanda ini nantinya akan mewakili suatu hal yang berkaitan dengan objek tertentu. Objek-objek tersebut dapat membawa informasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk tanda. Menurut Ferdinand de Saussure, tanda ini dibagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama ada tanda atau sik yang mencakup berupa aspek material berupa suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Yang kedua ada signifir atau penanda, mencakup aspek material bahasa, yakni apa yang dikatakan atau apa yang didengar, dan apa yang ditulis atau apa yang dibaca. Yang ketiga ada petanda atau signifik yang mencakup aspek material bahasa, yakni gambaran mental, pikiran, dan konsep. Selain 3 tanda tersebut, ada juga tanda-tanda yang berupa gambar, misalnya seperti ikon, indeks, dan simbol. Nah, ketiga tanda ini akan dijelaskan pada bagian hasil penelitian. Di sini, saya mengambil contoh analisis dari jurnal Parole, volume 5, nomor 4, Juli 2022, yang berjudul Analisis Semiotika Puisi Fatamorgana karya Prilly Latukonsina, yang dianalisis oleh Saudari Nur Anissa, Teti Sobari, dan Woro Wuryani. Latar belakang dari penulisan artikel ini yaitu adanya rasa ingin tahu peneliti serta ketertarikan peneliti untuk menganalisis makna tersirat dan tersurat dari tanda-tanda yang terdapat dalam puisi Fatamorgana karya Prilly Latukonsina. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan makna puisi yang berjudul Fatamorgana karya Prilly Latukonsina dengan menggunakan pendekatan semiotika. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dilakukan dengan menyimpulkan hasil analisis ke dalam sebuah rangkaian kata. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah puisi berjudul Fatamorgana karya Prilly Latukonsina yang terdapat pada buku antologi puisi 5 Detik dan Rasa Rindu. Di sini, peneliti menganalisis puisi Fatamorgana menggunakan pendekatan semiotika. Sebelum membahas mengenai hasil penelitian, saya akan membacakan puisi Fatamorgana karya Prilly Latukonsina. Fatamorgana. Hai kamu, Fatamorganaku, keindahan yang tak bisa kusentuh, apalagi kumiliki. Keindahan yang selalu menggodaku untuk tak berhenti mengejarmu. Panas, kakiku kepanasan berlari di atas pasirmu. Tanpa alas, kamu pun tetap tega. Haus, setetes air pun tak ada, sekedar mengusir dahaga. Tetap kamu rayu aku untuk mendekat. Begitu aku sudah dekat, aku baru ingat bahwa kamu hanya bayangan. Cinta semu, rasa yang semu, dan keindahan yang semu. Aku bodoh, kamu tega. Baik, selanjutnya saya akan membahas hasil analisis semiotik pada puisi ini. Yang pertama ada simbol. Simbol yakni tanda yang maknanya konvensional dan tidak menunjukkan hubungan alamiah antara petanda dan penandanya. Pada puisi Fatamorgana ini, karya Prilly Latukonsina,
yang termasuk simbol pada bait pertama larik pertama yang berbunyi "Hai kamu, fata morganaku". Pada bait kedua larik pertama yang berbunyi "panas", dan pada bait ketiga larik pertama yang berbunyi "haus". Bait-bait tersebut dikelompokkan dalam simbol karena menggambarkan sesuatu yang unik dan merupakan kesepakatan. Yang kedua ada ikon. Ikon adalah hubungan alamiah antara penanda dan petandanya. Pada puisi Fata Morgana karya Prilly Latukonsina yang termasuk ikon pada bait kedua larik pertama dan kedua yang berbunyi "panas". Kakiku kepanasan berlari di atas pasir ini. Serta pada bait kedua larik pertama, kedua, dan ketiga yang berbunyi "haus". Tetes air pun tak ada, sekedar mengusir dahaga. Selanjutnya yang ketiga ada indeks. Indeks yakni tanda yang membuktikan adanya hubungan alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat. Pada puisi Fata Morgana karya Prilly Latukonsina yang termasuk indeks terdapat pada bait ketiga yang berbunyi "tetap kamu rayu aku untuk mendekat. Begitu aku sudah dekat, aku baru ingat bahwa kamu hanya bayangan". Nah, makna keseluruhan puisi ini berdasarkan analisis semiotika mengandung makna tentang cinta. Fata Morgana mengandung makna sebagai suatu hal yang bersifat khayal dan tidak mungkin digapai. Impian yang tidak nyata, indah namun tidak dapat dimilikinya, hanya dapat merasakan keindahannya yang selalu mengganggu pikiran tanpa bisa dimiliki. Dua insan laki-laki dan perempuan yang sudah lama menjalin hubungan namun harus kandas di tengah jalan akibat ego masing-masing. Tentu saling melupakan merupakan hal yang sulit bagi keduanya. Bahkan bagi si aku ini hal yang sangat sulit. Ia tidak tahu apakah mampu atau tidak untuk melakukannya. Nah, aku di sini ingin berjuang untuk mempertahankan agar hubungannya dapat kembali seperti semula dan tidak kandas. Sedangkan pasangannya tidak mau. Ia tetap berjuang sendiri, apapun dilakukan agar hubungannya dapat kembali lagi. Namun, pasangannya tega dan sama sekali tidak menghubrisnya. Pada akhirnya, menjadi sebuah citra yang bertepuk sebelah tangan. Mengejar seseorang yang tidak dimiliki perasaan cinta terhadap dirinya. Seseorang yang tidak akan mungkin untuk dimilikinya kembali. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis semiotika yang telah dilakukan dalam puisi berjudul Fata Morgana karya Prilly Latukonsina, dapat disimpulkan bahwa puisi tersebut mengandung makna yang tersirat dan diberi tanda dan petanda. Di antaranya simbol, ikon, indeks yang menjadi paduan sebuah makna yang sangat unik. Puisi berjudul Fata Morgana karya Prilly Latukonsina ini juga erat kaitannya maknanya dengan percintaan, dikemas oleh kata dan kalimat tiap bait dengan sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.